Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Tanggapan bos Persib Bandung terkait kepengurusan PT LIB yang baru. Teddy Cahyono sendiri menilai hal ini merupakan sebuah terobosan baru. Pasalnya penunjukan jajaran direksi dan komisaris akhirnya berdasarkan usulan dari klub Liga 1. Lebih lanjut, Teddy Cahyono mengabarkan bila akan ada pertemuan setiap bulannya antara direksi dan klub. Menurut saya merupakan suatu terobosan sangat positif, kata Teddy, dilansir bolasport.com. Di mana untuk pertama kali, sejak tahun 1995 penunjukan jajaran, direksi dan komisaris berdasarkan usulan dan kesepakatan 18 klub. Selain itu rencana setiap bulan sekali akan dilakukan pertemuan antara direksi dengan 18 klub, ujarnya. Teddy kemudian berharap dengan adanya kepengurusan yang baru maka dapat memperjelas nasib Liga 1. Pasalnya, hingga sekarang belum ada pihak yang bisa memastikan kapan kelanjutan kompetisi digelar. Kita berharap kompetisi Liga 1 bisa segera bergulir lagi melanjutkan musim yang ada, ucap Teddy. Terusir dari Stadion Kapten Iwayan Dipta, CEO Bali United bingung. Seperti diketahui, markas Bali United Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Bali bakal dipakai venue Piala Dunia U20 tahun 2023. Dengan begitu, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali tak bisa dipakai markas untuk Bali United sementara waktu. Situasi ini pun membuat Bali United yang selama ini bermarkas di Stadion Kapten Iwayan Dipta harus menjadi musafir. Mengenai hal ini, Yabes Tanuri mengaku masih belum bisa menentukan akan bermarkas di mana. Ia masih bingung untuk menentukan markas Bali United di situasi saat ini. Yabes Tanuri mengaku sampai saat ini belum bisa memutuskan sebab masih akan menunggu kepastian Liga 1 dulu. Pertanyaan itu main di mana belum ditentukan, kata Yabes Tanuri kepada awak media. Kita nanti menunggu hasil jadwal apakah kompetisi dilanjutkan di mana saja lokasinya, ada rakor khusus ya, tuturnya. Striker Persija Jakarta ini kembali cetak gol di Timnas Bahrain. Pemain Persija Jakarta Abdullah Yusuf Hal kembali mencetak gol ke gawang peserta Piala Dunia 2022. Serbia saat memperkuat Timnas Bahrain dalam pertandingan uji coba, Jumat 18 November 2022 waktu setempat. Sayang Yusuf tidak bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan. Dalam pertandingan tersebut, Yusuf Hal mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-15. Ia membobol gawang Serbia menjebol gawang Bahrain lewat titik putih. Prediksi Timnas Indonesia U20 versus Slovakia dalam laga uji coba di Spanyol. Duel bertajuk Costa Calida Region de Murcia Football Week berlangsung pada Sabtu 19 November 2022 petang. Ini merupakan pertandingan kedua Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan Spanyol. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 dipermalukan oleh Prancis U26 gol tanpa balas. Pertandingan melawan Slovakia bisa dimanfaatkan. Pelatih Sintayong melihat perkembangan para pemain setelah melakukan evaluasi hasil kekalahan dari Prancis. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U20 disorot masalah mental karena takut duluan sebelum bertanding. Terutama ketika mengetahui lawannya lebih kuat ketimbang Indonesia. Untuk menghadapi Slovakia U20, Timnas Indonesia U20 mendapatkan tambahan pemain keturunan. Mereka adalah Rafael Struijk dan Sicho Sore. Sebelumnya sudah ada dua nama, yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner. Bukan tak mungkin partai melawan Slovakia menjadi kesempatan pemain-pemain ini buat unjuk kebolehan. Ini juga menjadi sinyal alarm bagi pemain-pemain lokal. Mereka harus mengerahkan kemampuan terbaiknya agar bisa bersaing dengan pemain lain. Erick Thohir pamerkan langkah besar PSSI dengan penambahan pelatih baru siap cetak pemain berbakat. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan optimisme tinggi soal penambahan pelatih baru yang akan membawa Timnas Indonesia ke level berikutnya. Dengan strategi yang matang, dia yakin Indonesia akan menghasilkan lebih banyak pemain berbakat yang siap bersaing di tingkat internasional. Apa saja yang membuat Erick begitu percaya diri dengan perubahan besar ini? Temukan jawabannya dalam video ini. PSSI di era Erick Thohir, program pelatih berkualitas untuk masa depan sepak bola Indonesia, Ketua Umum PSSI. Erick Thohir baru-baru ini memamerkan pencapaian signifikan yang dicapai oleh PSSI di tahun 2024, khususnya dalam hal peningkatan jumlah pelatih di Indonesia.
Salah satu fokus utama di bawah kepemimpinannya adalah mencetak pelatih berkualitas di level grassroots dengan harapan dapat memajukan sepak bola Indonesia di masa depan. Dalam unggahan terbarunya, Erick Thohir membagikan perkembangan positif yang terjadi dalam program pelatihan pelatih lisensi DPSSI. Ia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah peserta pelatihan dari tahun ke tahun dengan pencapaian terbaik di tahun 2024. Pada tahun 2019, jumlah peserta lisensi D tercatat sebanyak 1.941 orang. Angka ini sempat turun di tahun 2020 menjadi 1.391 peserta, namun mulai naik lagi pada 2021 menjadi 1.641 orang. Tahun 2022 sempat mengalami penurunan lagi menjadi 1.535 peserta, tetapi angka tersebut kembali meningkat pada 2023 dengan 1.729 peserta. Yang lebih menggembirakan, pada tahun 2024, total peserta pelatihan lisensi DPSSI mencapai angka tertinggi, yaitu 2.261 orang. Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan program PSSI dalam mencetak pelatih-pelatih berkualitas yang nantinya akan melatih di level grassroots. Erick Thohir mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini dan menekankan pentingnya keberadaan pelatih-pelatih berkualitas di Indonesia. Tahun 2024 menjadi tahun terbanyak peserta yang mengikuti lisensi DPSSI dengan total 2.261 peserta, ujar Erick. Ia juga menambahkan PSSI terus mendorong jumlah pelatih di Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas pemain khususnya di level grassroots. Erick berharap dengan semakin banyaknya pelatih berkualitas yang terlatih, akan lahir banyak pemain berbakat dari seluruh Indonesia yang di masa depan bisa memperkuat timnas Indonesia. PSSI juga berharap para pelatih ini dapat mengembangkan potensi pemain sejak usia dini, menciptakan generasi pemain hebat yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Dengan semakin banyak pelatih dari level usia dini, kami yakin akan lahir banyak pemain berbakat dari seluruh Indonesia, tambah Erick. Semoga dengan langkah ini, timnas Indonesia dapat terus berkembang dan berprestasi di level dunia.